Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. Anallah yataqabbalu wajlisana wa maqasidana wa du'ana biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ila hadratil muallif hadzal kitab syekh kadzalikal fatihah ila hadratis syekh Kiai Haji Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bab fadilah sholat ya. Hadisnya hadis kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an. Beliau mengatakan, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus shalawatil khamsi kama salin nahrin jarin ghamrin ala babin ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya, qala, ia berkata, ini yang berkata sahabat Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah shalla, semoga menambahkan rahmat Allah oleh Allah alaihi, atas Rasulullah, wasallama, dan salam, keselamatan, kesejahteraan. Kata Nabi, masalus shalawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu, kama salin nahrin, laksana sungai, seperti sungai, jarin, yang mengalir, ghamrin, yang banyak, airnya banyak, sungai airnya banyak, ala babi ahadikum, di depan pintu, di dekat pintu, ahadikum, salah seorang kamu. Jadi sungainya itu kalau dari pintu kelihatan di depan ada sungai ya. Nah, sholat 5 waktu seperti itu. Yaghtasilu, yang dia mandi, ibaratnya nih orang yang dekat sungai ini, kalau dia mandi ya, di sungai itu, minhu, darinya, dari sungai itu, kulla yaumin, tiap hari, khamsa marratin, 5 kali. Jadi ibaratnya sholat 5 waktu itu sama seperti orang yang tinggal di mana dekat rumahnya itu ada sungai, lalu dia mandi sehari 5 kali, maka insya Allah badannya bersih ya, nggak ada daki, nggak ada kotoran. Begitu juga sholat 5 waktu, maka dia membersihkan, menghapus dosa-dosa kita. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di dalam hadis itu ada kata ghamrin ya. Tadi dikatakan kama salin nahrin jarin ghamrin. Al-ghamru. Nah, kata al-ghamru ini
bi fathil ghaini, dengan fathah huruf ghain. Huruf ghainnya fathah, al mu'jamati bertitik, ya, bertitik. Maknanya al katsiru, maknanya banyak, artinya banyak. Nah, jadi sholat 5 waktu itu bisa menghapus, membersihkan dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kecil, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Nah kan kita nggak tahu dosa kita ini, ya. Tiap hari mungkin kita bikin dosa, ya. Tiap hari ada dosa yang sengaja kita lakukan, ada dosa yang nggak sengaja kita lakukan. Maka dengan sholat 5 waktu, insya Allah Allah hapus itu, ya, dosa-dosa itu. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Anna rajulan asoba min imra'atin, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki asoba min imra'atin, asoba terjadi atau mengenai, min imra'atin, pada seorang perempuan, kublatan, dia cium, dia mencium. Jadi laki-laki ini mencium seorang perempuan, seorang wanita, wanita yang bukan mahramnya. Nah lalu dia menyesal, ya. Fa'atan nabiyya, fa'ata, lalu dia datang an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, lalu dia menceritakannya. Nah jadi laki-laki ini, ya, yang mencium seorang wanita masih sahabat Nabi, ya. Masih sahabat Nabi dia. Namanya Abul Yusr, ya. Abul Yusr. Nah dia mencium wanita, lalu dia menyesal apa yang telah dia lakukan, sehingga dia pun mendatangi Nabi SAW, lalu menyampaikan kepada Nabi apa yang telah terjadi. Maka turunlah ayat ini, fa'anzalallahu ta'ala, maka menurunkan Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, ayat aqimis sholah. Nah ini ayat nih surat Hud, ya, ayat 114, surat Hud 114. Kata Allah, aqimis sholata, aqimi, dirikan olehmu as-sholata, sholat, dirikan sholat, tarafain nahari, di kedua penghujung, di kedua ujung, nahari petang, ya, di kedua ujung sore. Wa zulafa, dan mendekati minal lail, di waktu malam, di dua penghujung sore dan mendekati dari waktu malam, dirikan sholat. Sholat apa itu? Ya. Nah sholat di penghujung sore, tarafan nahar, ini disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu sholat subuh, sholat asar, sholat zohor. Ya, tarafan nahar itu subuh, zohor, asar. Nah ada yang mengatakan zulafa minal isya, zulafa minal lail, mendekati malam, yaitu sholat isya atau sholat maghrib. Ada juga yang berpendapat bukan sholat 5 waktu. Ada yang berpendapat ayat ini turun sebelum perintah sholat 5 waktu.
Itu ya, ada yang berpendapat begitu. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, menghapus as-sayyiati, dosa-dosa, menghapus dosa-dosa. Nah, jadi Allah perintahkan disuruh kerjain sholat ya. Sholat ini adalah al-hasanat, dia kebaikan, dan kebaikan itu bisa menghapus, bisa mengikis ya, dosa-dosa ya, yang kita lakukan. Faqala rajulu, lalu ada seseorang bertanya. Faqala, lalu berkata atau bertanya ar-rajulu, seseorang, alihadza, apakah hukum ini untukku? Alihadza, apakah hukum ini untukku? Qala, Nabi menjawab, li jami'i ummati kullihim. Kata Nabi, li jami'i ini untuk semua, ummati, umatku, kullihim, seluruhnya. Jadi siapa umat Nabi yang mereka kerjakan kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya al-hasanat berupa sholat 5 waktu, itu bisa menghapus keburukan-keburukan atau dosa-dosa dia. Nah, di dalam hadis lain Nabi mengatakan, watbi sayyi'atal hasanah tamhuha, itu ya, ini hadis lengkapnya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kamu di mana saja berada. Ittaqillah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, bertakwa kepada Allah. Wa atbi sayyi'ata, dan ikuti keburukan-keburukan itu al hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Tamhuha, kebaikan itu menghapus keburukan. Wa khuluqin nas, dan bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Tetap kita bergaul dengan akhlak yang baik. Nah, dalam hadis yang lain, wa fi hadisil akhar, Nabi mengatakan, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Apabila kamu beramal, apabila kamu berbuat sayyi'at, keburukan, fa'atbi'ha, maka ikuti keburukan itu hasanatan, dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dari keburukan kita, dihapus. Nah, ini nggak ada khususiat ya, nggak ada khususan ya buat sahabat Nabi, artinya buat semua umat Nabi. Jadi Nabi katakan di jami ummati kullihim, buat seluruh umatku ya, kullihim, semuanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Hadis keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiya, semoga ridha Allah anhu, kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahunna malam tuhsyal kabairu. Jadi Nabi bilang, sholat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'at. Jadi ada Jumat, ada Jumu'at, kalimatnya tuh. Kalau dikatakan Jumu'at ya, maksudnya tuh Jumat nih, Jumat nanti, dan Jumat seterusnya. Kalau
mimnya mati, Jumat ya, Jumat ini aja, itu artinya, itu perbedaan maknanya. Jadi wal jumu'atu, dan sholat Jumat, ilal jumu'ati, sampai Jumat berikutnya. Kafaratun adalah kafarah, penebus dosa-dosa, penebus dosa-dosa. Lima bainahunna, lima bagi dosa atau sesuatu, bainahunna yang diantara Jumat ke Jumat, bainahunna diantara Jumat ke Jumat, Jumat nih ke Jumat satu. Nah diantara itu tuh Allah hapus dosa-dosa kita, Jumat ke Jumat. Tapi ada syaratnya ya. Malam tugsal kabair, malam tuksa, selagi tuksa tidak melakukan al-kabairu, dosa besar ya, selagi kita tidak melakukan dosa besar, maka dosa di sela-sela antara Jumat satu dengan Jumat yang lain Allah ampunin, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain Allah ampunin dosa-dosa kita, selagi tidak melakukan dosa besar. Dosa besar ya seperti musyrik ya, menduakan Tuhan, itu dosa besar. Jadi ini hadis maksudnya ialah wadzalika muddata adama ityanil kabair, dengan catatan dia tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa kecil nggak bisa menghapus dosa besar ya. Yang dihapus oleh Allah itu maksudnya dosa-dosa kecil aja ya. Dosa besar nggak dihapus ya. Dan dosa-dosa kecil seperti apa ya? Dosa-dosa yang selain menduakan Tuhan, selain mensekutukan Tuhan ya. Karena kalau mensekutukan Tuhan itu disebut zulmun azim ya. Kezoliman, penganiayaan terhadap diri yang paling besar ya. Bisa kafir dia ya. Bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Nah, ada dosa-dosa selain itu, kalau Allah mau Allah ampunin, kalau Allah nggak mau Allah siksa gitu. Nah tapi Nabi kasih tahu sholat ya. Kalau sholat itu maka insya Allah dikit-dikit dihapus dosa-dosa kecil kita ya. Dosa kecil pun Nabi katakan la saghirata mal israr, jangan pernah menganggap ini dosa kecil, kalau terus-terusan kita lakukan maka bisa jadi besar gitu. Nah harus kita kikis setiap hari ya, dosa-dosa ini dengan melakukan sholat 5 waktu ya. Niat sholatnya jangan ya Allah saya niat sholat biar dihapus dosa, jangan ya. Boleh aja sih, sah aja sah aja. Ya Allah saya sholat biar selamat dari siksa neraka, ya Allah saya sholat biar dapat pahala, biar diampuni dosa, ya bisa aja, boleh aja ya. Meskipun ini masuk kategori ikhlas ya, masih masuk kategori ikhlas gitu. Nah tapi ada tingkatan-tingkatan ikhlas itu, ada tingkatan-tingkatan. Nah ada tingkatan yang atas ya, dia sholat nggak ngeharap pahala, sholat nggak ngeharap surga, sholat nggak ngeharap diampuni dosa, udah karena Allah aja mutlak gitu ya. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata, Rasul ya, yang berkata Rasulullah,
ma min imri'in muslimin tahadduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadz dzunub. Ma tiadalah minimri'in dari seseorang muslimin muslim tahadduruhu yang hadir atau menghadapi, yang hadir dia atau menghadapi ia salatun salat maktubatun 5 waktu, dia hadir salat 5 waktu, dia kerjakan salat 5 waktu, tetapi fayuhsinu wudu'aha, fayuhsinu dia perbagus, dia percakap wudu'aha, wudu'nya rapih, wudu'nya cakep. Maksudnya apa gitu? Dia berwudu, dia jalanin aturan-aturan wudunya, ngerti rukun wudu, ngerti adabnya wudu, ngerti sunnah-sunnahnya wudu, ya. Dia pakai semua adabnya, wajibnya, sunnahnya, ya. Ini namanya yuhsinu wudu'aha, dia perbagus, dia percakap wudunya. Wa khusu'aha, dan khusu'nya. Wudu'aha wudu'nya salat, khusu'aha khusu'nya salat, fokus, yaitu iqbalahu ala Allah ta'ala biqalbihi, dia menghadap Allah biqalbihi, dengan hatinya, khusu', menghadap dengan hatinya di dalam salat. Wa ruku'aha, ruku'nya juga, ruku'nya salat, khusu' dia salatnya, khusu' ruku'nya, wudunya dia perbagus, yaitu ihsanul wudu, dia perbagus wudunya, al-ityanu bihi jami' al-faraid was sunani wal adab. Jadi wudunya itu dia pakai seluruh fardu-fardu wudu, sunnah-sunnahnya wudu, adabnya dia pakai semua, ya. Maka wudunya bagus. Wa ihsanul khusu', dan khusunya juga bagus, hatinya menghadap Allah. Sejak awal dia berdiri sholat, dia hadapkan hatinya kepada Allah. Usalli faradal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Dia lepas tuh semua tuh, ya. Urusan pekerjaan, urusan dunia, dia lepas dari pikirannya, dia lepas semua, hatinya menghadap Allah, ya. Persoalan-persoalan dia lepas semua, Allahu Akbar, ya. Dia sedekapkan tangannya, fokus, ya. Bicara kepada dialog, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukunya pun sama, ya. Rukunya khusyuk, rukunya fokus, bukan hanya kepalanya saja yang tertunduk, ya, merendahkan kepalanya, ya, akan tetapi hatinya juga merendah, hatinya ikut ruku, ya. Anggotanya ikut ruku, kompak, ya. Lahir batin ruku kepada Allah, ya. Jadi kalau ruku menghadap Allah jangan luarnya doang, masa ruku kepada Allah kepalanya doang, hatinya kagak, gitu. Gimana kita dialog sama orang, dialog keluarnya hatinya nggak seneng, nggak terima, gimana coba, ya. Ini sama Allah, gitu. Jadi ruku kan hatinya ikut ruku, gitu. Zaman Nabi kan ada begitu orang, ya, sholat dia di Masjidil Haram, kalau tidak salah Masjidil Haram, selesai sholat, karena di dalam masjid itu ada Rasulullah, ada Rasul di dalam masjid, nah dia sholat nih.
kelar sholat dia samperin, dia datengin Rasulullah SAW, dia ucap salam kepada Rasul, tapi sama Rasul disuruh balik lagi sholat. Irji anta lam tusolli, kembali, kamu belum sholat gitu. Padahal habis sholat ya. Habis sholat dibilang belum sholat, artinya apa? Ada orang yang sholat padahal kagak sholat gitu. Sholat padahal kagak sholat. Enggak semua orang sholat itu sholat gitu. Sampai beberapa kali dia sholat, balik ke Rasul, ngucap salam sama Rasul, suruh balik lagi. Irji anta lam tusolli, balik, kamu belum sholat ya. Dalam hati orang ini, udah 3 kali sholat masih dianggap kagak sholat, 3 kali sholat dianggap belum sholat oleh Rasulullah SAW ya. Sampai akhirnya ini orang diajarkan oleh Rasul, kalau sholat tuh ya seperti ini, ruku begini rukunya ya, hatinya harus tunduk, kepalanya harus tunduk ya. Ini kepala tunduk ya, sejajar sama pundak, sama leher rata ya. Jadi bukan ngedengak begini ya, tunduk rata seperti papan yang lurus ya. Jangan lupa kata Rasul, hati juga ikut ruku. Masa ya ruku merendah di hadapan Allah cuma luarnya doang, hatinya kagak gitu ya. Warka'u ma'arrakin wasjudu ma'as-sajidin. Jadi ruku ya sebagaimana orang-orang yang ruku yang sebenarnya, sujud sebagaimana orang-orang yang sujud sebenarnya. Bagus rukunya ya. Dikatakan di sini al-faraid was sunan wal adab, fardu-fardunya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dia pelajari dan tidak ketinggalan wal adab, adabnya ya. Maka turun hadis itu ya, ketika Rasulullah SAW sedang berada bersama para sahabat, di antara Sayyidina Umar. Ada orang datang pakaian serba putih, rambutnya hitam ya. Dia menghampiri Rasul, lalu tangannya ditaruh di kedua belah paha Rasul begitu, seperti orang sungkem. Dia tanya kepada Rasulullah ya, ceritakan kepada kami tentang iman, ceritakan kepada kami tentang Islam, ceritakan kepada kami tentang ihsan gitu ya. Dan ceritakan kepada kami tentang tanda-tanda kiamat. Jadi ini hadis ini ya ada berbicara di antaranya tentang 3 hal: iman, Islam, ihsan gitu. Dalam menjalani keimanan kita harus ihsan, dalam menjalani keislaman kita pun harus ihsan. Nah, Islam itu apa ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, harus ihsan. Ihsan ini adab, ihsan ini akhlak. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi kalau engkau tidak melihatnya, yakin Allah melihat engkau. Itu ihsan. Jadi pada saat dia sholat, ihsannya hadir ya. Dia syuhud ya. Kalau dia nggak mampu merasa, kalau dia tidak mampu merasa menyaksikan Allah, yakin Allah menyaksikan dia ya. Akhlaknya nih dalam sholat ihsan ya. Jadi ada ucapan, perbuatan, gerakan, niat hati itu ya untuk yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang nggak gampang ya. Kita hidup banyak persoalan, kita hidup banyak urusan, kita hidup banyak pekerjaan, kita hidup banyak dosa, kita hidup banyak pusingnya ya. Begitu sholat, anehnya begitu sholat datang semua ya. Pikiran-pikiran itu, urusan-urusan itu datang semua. Ini kan kerjaan daripada setan ya. Setan yang menggoda orang yang sholat. Maka kita sadar bahwa kita sholat ini ingin menghadap zat yang maha kuasa, zat yang esa, zat yang memberi segala-galanya ya. Bukan saja memberi kita hidup ya, tapi Allah berikan juga segala fasilitasnya ya, yang kita nikmati di dunia ya. Nah, jadi sesungguhnya sholat ini ya,
mengajarkan kita bagaimana kita bisa membagi waktu kita, ya, kemudian di sela-sela kehidupan kita, sela-sela usaha, sela-sela dagang, sela-sela pekerjaan yang lain, jangan pernah meninggalkan Allah. Itu, ya. Ya, kalau kita senang ingat Allah, maka di saat kita susah Allah ingat kita, ya. Saat kita senang lupa sama Allah, saat kita susah kita pengennya Allah ingat sama kita, gitu, ya. Nah, kitanya banyak lupa. Nah, cuma memang kita tidak bisa seperti Rasulullah SAW. Kalau Rasul kalau sholat udah paling indah, ya. Oh, kita mah, ya, sholat pikiran kemana-mana pikiran kita, tapi masih bagus lah daripada ada di mana-mana tapi nggak sholat, ya, masih bagus, gitu. Nah, Rasulullah kalau udah sholat itu, ya, pandangan mataku, tatapan mataku, kata Rasul, ya, lahir dan batin paling nikmat ketika sholat, itu. Cuma Allah aja yang Nabi ingat, ya, gitu. Kita bisa kadang-kadang, tapi sesaat begitu usolli fardhu, Allah, ini pikiran hati ini ke Allah, pas Akbar, Allahu Akbar kabir, datang pikiran ini, pikiran itu, ya, itu. Nah, tapi setidaknya dengan pengetahuan ini kan kita bisa, ya, pikiran-pikiran itu kita bisa lawan. Jadi khusyuk di dalam rukuknya. Illa melainkan kanat adalah sholat, ya, sholat yang bagus tadi, ya, wudunya bagus, khusyuknya bagus, rukuhnya bagus, itu kafaratan, penebus dosa, ya, kafaratan, penebus dosa. 5 bagi sesuatu qablaha yang sebelumnya, minad dunubi, daripada dosa-dosa. Allah hapus dosa-dosa kita yang sebelumnya itu dihapus, ya. Cuma Nabi katakan malam tu'ta kabiratun, malam tu'ta, selagi tidak melakukan kabiratun, dosa besar. Jadi dosa besar itu penghalang kita untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecil. Nah, mesti ditaubatin dosa besarnya, kita taubatin. Dosa besarnya ditaubatin, maka dosa-dosa kecil kita Allah hapus. Wadzalika, dan yang demikian itu ad-dahra kullahu ad-dahra kullahu, untuk selamanya, ya, yang demikian itu ad-dahra, dahra itu sepanjang masa, ya, selamanya, kullahu, seluruhnya. Jadi sepanjang masa kalau kita punya dosa besar, kita taubatin, kita taubat terhadap dosa-dosa besar, lalu kita jalani sholat 5 waktu, maka dosa-dosa kecil kita Allah hapus, ya. Jadi kalau ada dosa besar itu enggak dihapus, dosa besarnya kita taubatin, ya. Riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Babu fadli sholati subahi wal asri, bab menerangkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shallal bardaini, siapa yang sholat 2 bardan, ya. Bardaini ini barot, ya. Artinya kalau barot itu artinya dingin, ya. Dingin. Siapa orang yang sholat 2 barot, ya, 2 bardan ini, ya,
Yang dimaksud adalah sholat subuh dan asar. Ya. Man sholal bardaini, siapa orang yang sholat dua bardain, yaitu sholat subuh dan asar. Kenapa dinamain bardain atau barot? Ya, karena subuh dingin, asar juga dingin. Ya. Di kampung-kampung tuh, saya pernah ke Sukabumi, tempatnya Bang Jarwo tuh, kalau udah masuk asar dingin tuh. Ya. Jadi subuh sama asar dingin, maka disebut sholat bardain. Ya. Nah, orang yang sholat subuh sama asar ini, kata Nabi, dakhala, maka dia masuk al-jannata, ke dalam surga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Al-bardani artinya as-subuhu wal asru, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh enak-enaknya kita tidur, nikmat-nikmatnya kita tidur, hawa dingin lagi, wah udah mantep ya, tidur tambah enak. Kita harus bangun, kita sholat ya, kita lawan itu. Asar juga sama ya. Asar tengah-tengahnya orang nih mau finishing kerja, sibuk-sibuknya ya, harus dia tinggalin ya. Maka siapa orang melakukan dua sholat ini ya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wan Abi Zuhairin Umar tabni Ruwaibata radhiyallahu an, dari Abi Zuhairin Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, berkata, layyalija, yalija ini maknanya layyadhula, layyalija, tidak akan masuk annar, ke dalam neraka, ahadun, seseorang, sholat, yang dia sholat subuh ya, sholatnya sholat subuh nih, sholat, dia sholat qoblat tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, sholat subuh maksudnya ya. Ahadun, seseorang, sholat, yang dia sholat qoblat tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh. Wa qobla ghurubiha, wa qobla, dan sholat sebelum terbenam matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sholat sebelum terbenam matahari. Sholat apa? Sholat asar, yakni yaitu al-fajr wal asra ya, sholat subuh dan sholat asar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdi wa fi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal bunu wa rusu wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaaba ilmika kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ulamaika al-muttaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.